Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan materi biomolekul karbohidrat pada mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul dengan dosen pengampu Bu Irma Kartika MSc Tek pada kelas Kimia B 2020 Universitas Negeri Jakarta. Kelompok kami terdiri dari Rohma Maldia, lalu ada Dian Ayu Lestari, dan saya sendiri Muhammad Atari. Pembahasan bermula pada pengertian karbohidrat. Jadi, karbohidrat merupakan biomolekul yang berasal dari gabungan karbon dan hidrat, di mana atom karbon berikatan dengan air dengan rumus CnH2n. Karbohidrat memiliki nama lain sakarida yang artinya gula. Penggambarannya seperti ini, rantai lurusnya, di mana atom karbon akan berikatan dengan atom karbon lainnya yang memiliki hidrat. Semakin kompleks suatu karbohidrat, maka semakin panjang rantai karbonnya. Selanjutnya terdapat sejarah karbohidrat. Sejarah karbohidrat berdampingan dengan sejarah ilmu gizi yang mempelajari tentang pangan manusia. Bermula pada purba, di mana fungsi makanan hanya untuk bertahan hidup. Lalu berlanjut pada masa Yunani kuno, di mana Hippocrates menyebutkan bahwa peranan makanan untuk pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya pada abad 16, Francis Bacon menyebutkan bahwa makanan yang baik dapat memperpanjang umur. Lalu berlanjut pada abad 18, Anthony Lavoisier mulai mempelajari tentang energi makanan, serta abad 19, Emil Fischer mulai merumuskan penataan ruang dari gugus di sekitar karbon pada struktur makanan, dan berakhir sampai saat ini abad 20, di mana pertukaran energi dan sifat-sifat bahan makanan pokok telah dipelajari. Lalu selanjutnya terdapat fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat berbagai macam-macam. Contohnya, salah satunya adalah membantu sistem modulasi tubuh, sumber energi, menyediakan serat bagi tubuh, memperbaiki sistem pencernaan, komponen struktural bagi tanaman, serta transportasi sel. Lalu selanjutnya terdapat klasifikasi karbohidrat. Berdasarkan jumlah atom C pada rantai monosakarida terbagi menjadi seperti ini, di mana di kiri mulai dari yang paling atas ini adalah karbohidrat yang paling sederhana, di mana terdapat 3 atom C, lalu di bawahnya berlanjut 4 atom C, 5 atom C, serta yang paling bawah adalah 6 atom C. Sedangkan yang kanan hampir sama, di mana pembagian atom C-nya sama. Akan tetapi yang membedakan adalah yang kiri memiliki gugus fungsi keton, sedangkan yang kanan memiliki gugus fungsi aldehid. Nah, dalam tabel penggolongan karbohidrat seperti ini, di mana terdapat monosakarida, oligosakarida, serta polisakarida. Pada fungsi grup monosakarida terbagi menjadi aldosa dan ketosa. Contohnya aldosa adalah glukosa, sedangkan untuk contoh ketosa itu adalah fruktosa. Lalu selanjutnya berdasarkan karbohidrat berdasarkan jumlah atomnya itu terbagi menjadi beberapa. Ada triosa, 3, tetraosa, 4, pentosa, hektosa, dan heptosa. Lalu selanjutnya oligosakarida terbagi menjadi beberapa macam. Dari yang paling sederhana adalah disakarida. Ya, contohnya adalah gula maltosa, laktosa, serta sukrosa. Lalu ada oligosakarida jenis yang trisakarida, contohnya adalah rafinosa, serta tetrasakarida, contohnya stachysa. Pada polisakarida terbagi menjadi 2 jenis. Ada homopolisakarida, contohnya seperti starch, dextrin, glikogen, selulosa, dan inulin, serta heteropolisakarida yang memiliki contoh hyaluronic acid, heparin, kondroitin sulfat, dermatan sulfat, dan keratan sulfat. Nah, selanjutnya kita akan membahas monosakarida, di mana monosakarida yaitu senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana. Monosakarida merupakan senyawa pembentuk disakarida dan polisakarida. Monosakarida digolongkan berdasarkan jumlah atom karbon yang dikandungnya, seperti triosa untuk 3 atom C, tetrosa 4 atom C, pentosa, hektosa, dan seterusnya. Dan gugus aktifnya yang bisa berupa aldehid atau keton. Monosakarida dibagi menjadi 4, yaitu ada glukosa, galaktosa, manosa, dan fruktosa. Yang pertama-tama dibahas dari glukosa. Jadi glukosa adalah senyawa organik dalam bentuk karbohidrat berjenis monosakarida. Jadi sini juga dikenal sebagai karbohidrat paling sederhana, tidak dapat dipecah menjadi bagian lebih kecil lagi. Contohnya ada roti gandum. Nah, ini terdapat struktur Fischer yang rantai terbuka dinamakan
struktur Fisher, di mana sini terdapat atom-atom yang berikatan, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan untuk struktur siklik, di mana terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini disebut struktur Haworth. Lalu untuk contoh dari gulanya itu adalah terdapat pada gula roti pada umumnya gitu. Jadi manis-manis yang berada pada roti atau gandum ini disebutkan berasal dari manis-manis glukosa. Selanjutnya terdapat monosakarida jenis fruktosa. Fruktosa adalah polyhidroksiketon dengan 6 atom karbon. Fruktosa merupakan isomer dari glukosa. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C6H12O6, namun memiliki struktur yang berbeda. Contohnya ada buah-buahan seperti anggur, melon, dan sebagainya. Nah, ini sama seperti sebelumnya, di mana terdapat struktur terbuka, struktur Fisher, dan struktur Haworth. Nah, untuk contohnya manis-manisnya itu berasal dari manis-manis buahan gitu. Jadi manis yang buah-buahan ini berasal dari monosakarida fruktosa. Selanjutnya terdapat galaktosa. Galaktosa merupakan senyawa karbohidrat yang tergolong dalam monosakarida, termasuk juga golongan heksa karena mempunyai 6 atom C dalam molekulnya. Galaktosa merupakan salah satu monomer pembentuk laktosa. Senyawa ini dapat ditemukan pada susu, contohnya pada olahan susu seperti keju dan yogurt. Lalu untuk strukturnya di sini ada struktur Fisher dan struktur yang untuk rumus Haworth. Lalu selanjutnya terdapat monosakarida manosa. Monosakarida manosa merupakan senyawa karbohidrat yang tergolong dalam monosakarida. Manosa ini memiliki monomer sama seperti glukosa. Artinya strukturnya sama, akan tetapi memiliki gugus heksosa. Tidak seperti glukosa yang aldehid, manosa ini memiliki gugus heksosa. Kata manosa sendiri berasal dari kata mana, yang disebutkan suatu makanan dari bangsa Israel berwarna putih dan manis. Contohnya itu roti manosa, roti mana atau roti manosa ini berasal dari Israel, bentuknya seperti ini. Karena manosa ini umumnya jarang ditemukan. Lalu selanjutnya terdapat ikatan glikosida. Jadi ikatan glikosida atau reaksi antar monosakarida hemiasetal atau hemiketal siklis dengan satu molekul alkohol membentuk asetal atau ketal disebut ikatan glikosida. Pada reaksi ini gugus OH pada C anomerik digantikan oleh gugus OR dari alkohol. Asetal ketal seperti ini dinamakan glikosida dan ikatan antar karbon anomerik dengan gugus OR disebut ikatan glikosidik. Nah, pembahasan selanjutnya masuk pada disakarida, di mana disakarida merupakan senyawa yang terbentuk dari gabungan dua sakarida dengan ikatan glikosidik. Ikatan glikosida atau glikosidik disakarida terbentuk ketika dua monosakarida bergabung dan satu molekul air dilepaskan. Suatu proses yang dikenal sebagai reaksi dehidrasi. Nah, penggambaran simpelnya seperti ini, di mana terdapat dua monosakarida yang akan bergabung dan membentuk sakarida lainnya yang disebut disakarida. Pada penggabungan glukosa dan glukosa ini menghasilkan maltosa. Lalu pada penggabungan glukosa dan galaktosa menghasilkan laktosa, serta glukosa dan fruktosa menghasilkan sukrosa. Lalu kita bahas masing-masing dari disakarida. Yang pertama maltosa. Maltosa atau gula gandum adalah disakarida yang terbentuk dari dua unit glukosa bergabung dengan ikatan alfa 14. Terbentuk dari reaksi kondensasi. Contoh maltosa ini banyak ditemukan pada biji-bijian kecambah. Lalu selanjutnya terdapat laktosa. Laktosa merupakan sakarida yang berasal dari kondensasi antara galaktosa dan glukosa yang membentuk ikatan 1,4 beta. Contoh laktosa ini dapat ditemukan pada gula susu. Lalu disakarida yang terakhir merupakan sukrosa. Jadi sukrosa merupakan suatu disakarida yang dibentuk dari monomer-monomernya yang berupa unit glukosa dan fruktosa. Glukosa dan fruktosa terhubung melalui ikatan antar karbon. Pertama C1 pada unit glukosa dengan karbon C2 milik fruktosa. Contohnya gula pasir. Nah, strukturnya seperti ini, di mana yang kiri ini adalah glukosa sedangkan yang kanan adalah fruktosa. Lanjut ke dalam pembahasan oligosakarida. Oligosakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari atas beberapa monosakarida, hampir sama seperti disakarida. Yang membedakan oligosakarida ini terdiri dari 3-10 monosakarida. Monosakarida ini dihubungkan oleh ikatan glikosida
sama seperti disakarida, dan oligosakarida diklasifikasikan sesuai jumlah disakaridanya. Ini seperti gambar di mana ada 3 monosakarida yang berikatan, lalu terdapat juga ada yang 4, dan seterusnya. Ada juga yang terbagi menjadi oligosakarida yang linier, dan sedangkan oligosakarida bercabang. Ya, selanjutnya itu ada polisakarida. Polisakarida adalah polimer dengan beberapa ratus hingga ribu monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosida. Polisakarida dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama polisakarida simpanan dan yang kedua itu ada polisakarida struktural. Yang pertama polisakarida simpanan. Dalam polisakarida simpanan dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada pati atau amilum. Pati terbentuk lebih dari 500 molekul monosakarida yang merupakan polimer dari glukosa. Pati terdapat dalam umbi-umbian sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Jika dilarutkan dalam air panas, pati dapat dipisahkan menjadi 2 fraksi utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Selanjutnya itu yang kedua itu glikogen. Glikogen merupakan polimer glukosa dengan ikatan alfa 16. Glikogen juga merupakan cadangan makanan pada hewan dan manusia yang disimpan di hati dan otot sebagai granula. 3. Dextran. Dextran merupakan polisakarida yang memiliki rantai cabang monosakarida yaitu glukosa. Dextran dibentuk dari aktivitas bakteri yang membentuk suatu lapisan tipis lengket pada area gigi. Akibat banyaknya konsentrasi sukrosa yang akan berakibat pada kesehatan gigi. Karena tadi yang pertama itu polisakarida simpanan, nah yang kedua ini ada polisakarida struktural. Ada 2 jenis polisakarida struktural, yaitu ada yang pertama selulosa. Selulosa merupakan polisakarida yang banyak dijumpai dalam dinding sel pelindung seperti batang, dahan, dan daun dari tumbuh-tumbuhan. Selulosa juga merupakan polimer yang berantai panjang dan tidak bercabang. Terus ada kitin. Kitin adalah polisakarida struktural yang digunakan untuk menyusun eksoskeleton dari arthropoda seperti serangga, laba-laba, krustasea, dan hewan lain yang sejenis. Kitin tergolong homopolisakarida linear yang tersusun atas residu N-asetilglukosamin pada rantai beta dan memiliki monomer berupa molekul glukosa dengan cabang yang mengandung nitrogen. Kitin juga merupakan polimer yang paling melimpah di laut. Sedangkan pada kelimpahan di muka bumi, kitin menempati posisi kedua setelah selulosa. Hal ini karena kitin dapat ditemukan di berbagai organisme eukariotik, termasuk serangga, moluska, krustasea, fungi, alga, dan protista. Nah, lalu selanjutnya kepada sifat fisik dan kimia karbohidrat. Sifat fisik dari karbohidrat itu pada suhu kamar berupa zat padat, kebanyakan senyawanya tidak berwarna dan memiliki struktur bubuk, berupa zat padat amorf seperti pati, lalu berupa serat yang bersifat basa seperti selulosa. Terus sebagian besar karbohidrat memiliki sifat dapat memutar bidang polarisasi cahaya, dan terakhir memiliki stereoisomer, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus struktur sama, tetapi konfigurasinya berbeda. Contohnya itu pada glukosa memiliki 2 bentuk stereoisomer, yaitu D-glukosa dan L-glukosa. Nah, selanjutnya ini sifat kimia karbohidrat. Pertama itu, semua monosakarida seperti glukosa, galaktosa, manosa, dan fruktosa, lalu disakarida laktosa, maltosa, kecuali sukrosa dan pati, termasuk sebagai gula produksi. 2. Asam yang memiliki struktur lakton dari asam heksonat. Asam gula ini mempunyai struktur enediol pada atom kedua dan ketiga, dan sifatnya sangat tidak stabil atau mudah teroksidasi. 3. Oksidasi secara kimia terhadap aldosa pada umumnya menghasilkan asam aldonat, misalnya asam glukonat dari glukosa. Terakhir, sukrosa dapat untuk menghasilkan suatu campuran keseimbangan dari glukosa dan fruktosa yang lebih manis. Untuk berat yang sama daripada sukrosa, campuran ini disebut gula invert. Nah, ini ada beberapa pengujian untuk karbohidrat. Itu ada uji Molis, iodin, Fehling, Seliwanov, Tollens, Benedict, Bial, Barford, asam pikrat, dan antron. Nah, yang pertama ini uji Molis.
Dalam uji molis, karbohidrat mengalami dehidrasi setelah masuknya asam sulfat, menghasilkan pembentukan aldehida. Aldehida ini mengalami kondensasi bersama dengan dua molekul tipe fenol, menghasilkan pembentukan kompleks berwarna ungu atau ungu kemerahan. Nah, itu ada reaksinya itu reagen, lalu menghasilkan CH2OH. Nah, lalu itu warna yang terbentuk itu jika negatif tidak berwarna gitu, lalu yang positif itu ada warna ungu kemerahan. Nah, selanjutnya uji iodin. Uji iodin adalah reaksi kimia yang digunakan untuk menguji keberadaan pati atau iodium. Perubahan warna biru dinyatakan positif, sedangkan warna kuning atau coklat menyatakan negatif. Nah, itu ada gambarnya. Kalau negatif, dia akan berwarna kuning. Lalu jika positif akan berwarna biru, biru keunguan gitu. Selanjutnya ada uji Fehling. Uji Fehling digunakan untuk menentukan apakah gugus karbonil adalah aldehida atau keton. Aldehida cenderung teroksidasi dan memberikan hasil yang positif, sedangkan keton, selain alfa hidroksiketon tidak bereaksi dan larutan tetap berwarna biru. Nah, itu ada reaksinya yaitu D-glukosa ditambah 2 CuO akan menghasilkan D-gluconic acid dan ditambah juga Cu2O. Dan jika negatif dia akan berwarna seperti biru tua gitu. Lalu jika positif akan menghasilkan warna merah. Selanjutnya ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov ini digunakan untuk membedakan aldosa dari ketosa. Ketosa didehidrasi lebih cepat menghasilkan turunan furfural dan pada kondensasi dengan resorsinol menghasilkan kompleks merah ceri. Contohnya fruktosa dan sukrosa merupakan dua jenis gula yang memberikan uji positif Seliwanov ini. Jadi itu reaksinya ada defruktosa menghasilkan CH2OH. Lalu ada kondensasi produk juga. Nah, jika positif itu dia akan memberikan warna merah ceri gitu. Selanjutnya ada uji Tollens. Reagen Tollens mengacu pada reagen kimia yang digunakan dalam mendeteksi gugus fungsi aldehida. Hasil positif Tollens akan menghasilkan warna merah bata, sedangkan hasil negatif Tollens akan menghasilkan tidak berwarna. Nah, itu reaksinya ada aldehid, lalu dikasih reagen menghasilkan asam karboksilat ditambah Ag. Itu jika negatif itu akan tidak berwarna dan sedangkan positifnya akan menghasilkan warna merah bata. Nah, dari kiri ke kanan itu ada glukosa, sukrosa, laktosa, dan pati. Selanjutnya ada uji Benedict. Larutan Benedict digunakan untuk menguji keberadaan gula reduksi dalam suatu sampel. Dalam uji Benedict, yang menjadi indikator adalah endapan tembaga oksida yang terbentuk menjadi endapan berwarna merah bata. Nah, itu reaksinya ada gula tuh Benedict terus menghasilkan karboksilat ditambah Cu2O tambah 3H2O. Nah, itu jika negatif akan seperti biru laut. Nah, jika positif akan ada endapan warna merah bata. Lalu selanjutnya ada uji Bial. Uji ini digunakan dalam penentuan gula pentosa. Reaksi ini terjadi karena pembentukan furfural dalam medium asam yang mengembun dengan orsinol dengan adanya ion besi untuk memberikan kompleks berwarna biru hijau yang larut dalam butil alkohol. Nah, itu reaksinya itu ribosa menghasilkan furfural, terus menghasilkan dibantu dengan orsinol, lalu menghasilkan kondensasi produk yaitu warna biru sampai ke hijau gitu. Nah, itu warnanya tuh seperti itu. Jika positif dia akan biru kehijauan gitu. Selanjutnya uji Barfoot. Uji Barfoot digunakan untuk membedakan monosakarida dari disakarida prereduksi. Monosakarida biasanya bereaksi dalam waktu sekitar 1-2 menit. Sedangkan disakarida prereduksi membutuhkan waktu lebih lama, yaitu 7-12 menit untuk dihidrolisis. Nah, itu ada reaksinya itu ada CuOH2 menghasilkan CuO ditambah H2O. Warna yang dihasilkan itu kalau misalkan itu ada merah di dasarnya gitu.
Selanjutnya ada uji asam pikrat. Uji asam pikrat digunakan untuk mendeteksi gula reduksi. Gula reduksi bereaksi dengan asam pikrat membentuk asam pikramat berwarna merah. Nah, itu reaksinya ada diglukosa ditambah asam pikrat dibantu dengan alkalin lalu menghasilkan asam glukonik ditambah asam pikramat. Nah, itu warnanya dia akan berwarna merah. Yang terakhir ini ada uji antron. Metode antron sulfat merupakan salah satu contoh metode kalorimetri untuk menetapkan konsentrasi dari gula total yang ada di sampel. Gula akan bereaksi dengan reagen antron dalam kondisi asam yang akan membentuk warna biru kehijauan. Nah, itu seperti di dalam gambar itu ada reaksinya di glukosa, lalu menghasilkan CH2OH. Nah, lalu itu terbentuk warnanya yaitu dari warna biru sampai warna hijau gitu. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Nah, itu ada beberapa referensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.